saya Blessing Fatima Azahra Indonesia. Saya berkuliah di Universitas Wilayah program studi Ilmu Pemerintahan. Video ini ditujukan untuk mengerjakan mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan yang diampu oleh Bapak Lutfi Faisal. Saya mengambil topik negara republik. Negara Indonesia menganut sistem negara republik. Sebenarnya negara republik itu apa sih? Negara republik adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi politik berada di tangan rakyat dan juga untuk wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat. Selain Indonesia, negara di Asia yang menganut sistem republik adalah Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, dan juga Singapura. Sebut 3 negara dari huruf P. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Untuk pemilihan kepala negara seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu melalui pemilu. Negara Indonesia memilih presiden dan juga wakil presiden secara langsung. Calon presiden harus berkoalisi agar berpeluang memenangkan pemilu karena Indonesia memiliki sistem multipartai. Oke, singkat saja. Siapapun pemimpinnya, siapapun yang menang, tetap penderitaan kita tanggung sendirian. Paham? Kekuasaan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Pembagian kekuasaan ini biasa dikenal sebagai trias politika, yang dicetuskan oleh Montesquieu. Negara republik terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah republik absolut. Pemerintahan negara republik absolut bersifat diktator atau tanpa batasan kekuasaan. Pada negara republik yang bersifat absolut, para penguasa menggunakan partai politik untuk melegitimasi kekuasaannya. Lalu yang kedua ada republik konstitusional. Pada republik konstitusional, kepala negaranya adalah presiden. Begitu pula untuk pemerintahannya. Tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Indonesia merupakan negara yang menerapkan negara republik konstitusional. Lalu ada juga republik parlementer. Pada negara republik parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara saja, tetapi untuk kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kekuasaan parlemen ditanggung-jawabi oleh Perdana Menteri, sehingga kekuasaan legislatif lebih dominan dibanding kekuasaan eksekutif pada republik parlementer. Lalu ada republik semi-presidensial. Pada sistem ini, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Tahta kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden. Sedangkan pemilik tahta kekuasaan tertinggi pada badan legislatif adalah Perdana Menteri. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk ciri-ciri negara republik, yaitu pertama, kedaulatan rakyat. Artinya, pada negara republik, putusan politik dan juga pengambilan kebijakan didasarkan kepada rakyatnya. Rakyatnya pun memiliki kewajiban dan juga hak untuk menentukan pilihan pemimpin negaranya dan juga mengawasi jalannya pemerintahan di negara tersebut. Lalu yang kedua, yaitu cara pemilihannya melalui pemilihan umum seperti pemilu, pilkada, dan lainnya. Pemilihan umum sangatlah penting dalam mekanisme pemerintahan republik. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi landasan demokrasi dalam bentuk pemerintahan republik. Lalu yang ketiga adalah negara republik memiliki kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang berbeda atau terpisah. Bentuk pemerintahan republik umumnya memiliki kedua jabatan yang terpisah antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Kepala negara ini menjadi simbol persatuan dan juga representasi negara di tingkat internasional. Sedangkan untuk kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam menjalankan kepemerintahan sehari-hari. Sekian dari saya mengenai penjelasan ciri-ciri pemerintahan republik beserta contoh-contohnya.
program studi di tugas mata